Ya, kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Kalau tadi kita sudah bahas dari sisi mikro, kali ini kita akan bahas dari sisi makro untuk Indonesia seperti apa. Di tahun 2025 pertumbuhan Indonesia ini diprediksi akan mencapai 5,1%. Kalau dilihat di tautan kayu, apakah ini sejalan dan bisa terrealisasi? Yes, gitu loh. Kenapa? Kan saya bilang bahwa tahun ini gitu loh, Indonesia akan lebih baik. Oke. Akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena kenapa? Kalau kita ngomong secara Feng Shui, tahun lalu itu Indonesia ciong total. Kenapa itu? Ada ikan kan kita ngomong kan, kita banyak dasar ilmu. Jadi ada kita namanya tuh atau 4 pilar. Empat-empatnya tuh ciong di Indonesia. Makanya ekonomi turun. Makanya kalau kita ngomong dari 2022, 2023, di tahun 2024 kan makronya indikatornya benar-benar turun. Nah, tahun ini akan naik lagi. Tapi gitu loh. Tapi tahun ini orang yang kolaborasi, perusahaan yang kolaborasi yang akan bagus. Nah, makanya tadi yang pengusaha-pengusaha gede akan turun nih taruh duitnya. Jadi yang bawa naik. Yang tidak kolaborasi akan ketinggalan. Tapi satu lagi, jeleknya di mana? Gitu loh, Mbak. Akan banyak terjadi masalah hukum. Akan banyak terjadi sikut-sikutan, terutama di pemerintah. Kita tunggu. Oke, artinya kolaborasi ini dalam bentuk apa? Apakah kolaborasi sesama elemen kah atau seperti apa? Minimal perusahaan dulu. Oke. Perusahaan itu dia cocok nggak? Dia akan investasi nggak? Kalau cocok akan jadi, makanya sebagian mesti tanya saya atau ahli Feng Shui. Dia cocok nggak untuk kolaborasi? Kadang-kadang walaupun cocok, misalnya sama-sama bank aja. Misalnya kalau Ibu, saya cocok nggak di BCA atau Mandiri? Walaupun sama-sama bank, tapi elemen saya bisa berbeda. Saya bisa cocok di BCA atau saya lebih cocok di Mandiri. Nah, itu akan menentukan masa depan kita kan. Walaupun kerjanya di bank. Oke, tapi kan kalau kita berbicara soal Feng Shui, betul, pasti kan ada seseorang yang memang kehidupannya ini beruntung terus, ada yang cong terus. Ini bagaimana? Ya itu ya saya bilang, yang beruntung terus, kalau kita lihat komik zaman dulu tuh Paman Gober. Oke. Yang cium. Nah, kalau di astrologi ini dari tanggal lahir itu, kita udah bisa lihat, wah orang ini beruntung terus umur hidup. Ada yang memang orang, itu yang saya bilang tulang kaya. Tapi ada yang ngomong, ya ini tulang miskin deh, gitu loh. Ya, jadi kalau di Jawa bilang ini balung suge, ini balung kere. Nah itu kita bisa menghitung. Bukan hanya mitos, tapi itu ada balung kere atau balung suge. Itu langsung kelihatan, wah ini balung suge, ini balung kere. Ada yang kita bisa hitung, ini dia punya istri pasangan 5 atau 6, kan banyak yang begitu. Oke, semua bisa terlihat dengan Feng Shui begitu ya Pak ya? Betul. Bu Afilia nih, pertumbuhan ekonomi sepertinya akan tercapai 5,1 sesuai dengan prediksi IMF. Pendapat Anda? Ya, setuju. Memang kita sudah lihat di beberapa lembaga itu prediksinya adalah sekitar 5 sampai 5,2 ya. Kenapa? Karena memang daya dukung terutama masih pada konsumsi, di mana kita kelas atas dan kelas menengah atas itu menjadi daya dukung utama. Hampir 70% konsumsi itu adalah mereka yang memang pendapatannya tuh nggak kena dampak terhadap inflasi gitu. Memang ada penurunan kelas sebanyak 1 juta orang, tapi itu sebenarnya secara kontribusi total konsumsi itu tidak terlalu pengaruh gitu. Nah, yang kedua memang investasi nih yang masih mungkin belum kinclong di tahun ini ya. Kalaupun ada, mereka lebih banyak, saya setuju tadi, kolaborasi. Kenapa? Sekarang itu kalau orang nggak membentuk ekosistem, baik itu ekosistem internal maupun ekosistem dengan eksternal, itu akan susah. Kenapa? Karena sekarang untuk melihat demand, baik itu demand di eksternal maupun internal, itu memang butuh kolaborasi. Jadi tanpa kolaborasi memang perusahaan-perusahaan itu sudah banyak yang sekarang itu menurun, bahkan banyak yang tutup gitu. Setuju saya dengan kolaborasi tadi gitu. Jadi 5,2 itu nggak sulit untuk tahun ini bisa dicapai. Oke, menyambung kolaborasi, Pak Tom, apakah kolaborasi ini juga Anda sarankan kepada klien-klien Anda di tahun 2025? Ya, ini menarik karena di 2024 banyak pengusaha yang merasa bahwa wah turun, berarti 2025 akan gelap, 2025 akan stagnan. Nah, saya menganjurkan ada 5 poin. Yang pertama adalah mereka harus mengembalikan kepada core competence mereka. Pengusaha itu harus punya kompetensi utama. Kekuatan mereka apa, fundamentalnya seperti apa, termasuk sistemasi, manajemen, harus kuat. Yang kedua adalah mereka harus berani mencoba hal baru. Dalam arti berkolaborasi, membuka peluang-peluang, melihat potensi-potensi, mungkin pivot atau diversifikasi. Yang ketiga adalah ada beberapa yang membutuhkan perubahan dari sisi timnya. Karena habit
customer yang sekarang membutuhkan tim yang lebih dinamis, yang mau bikin konten, yang mau mereview produk secara live, dan ini membutuhkan tim yang berbeda dengan tim-tim yang jadul punya gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah harus mau menerapkan implementasi data, menggunakan data sebagai alat pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah harus mau menerapkan teknologi. Kalau ditambah satu, tanya ahli Feng Shui. Oke, menarik. Tapi yang menjadi perhatian juga, kalau tadi kita lihat dari segi kecantikan itu bagus begitu ya Dr. Ekles. Tetapi ada kewaspadaan tidak di tahun 2025? Pasalnya tadi disampaikan ada kolaborasi itu bagus, apakah juga mempertimbangkan kolaborasi di 2025? Gimana nih? Ya, benar. Jadi Pak Celia memang dari kami juga, dari saya pribadi memang sangat terbuka untuk kolaborasi. Memang dari 2 tahun terakhir setelah pandemi bahkan kita ada beberapa kolaborasi. Tapi memang ini mungkin setelah di akhir ada beberapa mungkin yang saya akan tanyakan mengenai kolaborasi. Yeah. Karena memang ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Iya, jadi tapi tetap tidak kapok untuk berkolaborasi gitu. Jadi memang saya rasa sih sebagai seorang pengusaha atau pebisnis dalam segi apapun, ya memang tidak ada salahnya kita berkolaborasi ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin yang juga saya ingin konsultasi ke Pak Gunaidi ini, di samping masukan-masukan tadi dari Bu Afiliani, Pak Tom, ini mungkin mewakili pengusaha-pengusaha skincare atau industri kecantikan memang sudah dapat mood booster di bawah, oke, akan berhasil di tahun 2025. Ular kayu di 2025. Tapi mungkin selain yang masukan-masukan tadi, yang dikatakan Pak Tom itu plus satunya dari segi Feng Shui, apa yang harus kita lakukan gitu. Supaya kita memang bersinar banget di tahun 2025. Oke, gimana Pak? Oke, kalau kita ngelihat dari sisi Feng Shui itu kan, kita kan ngelihat Feng Shui kan bahwa manusia itu antara langit dan bumi. Jadi kita seperti kayak hamburger. Nah, kalau tadi saya menghitung prediksi adalah pergerakan daripada langit. Tapi di mana kita berdiri, bumi di mana kita dipijak itu sangat menentukan gitu loh dokter. Jadi kalau seandainya Dokter Ekles jualan kosmetik di puncak gunung sama di Jakarta, kira-kira laku yang mana? Jakarta. Di Jakarta otomatis. Nah, jadi dengan kondisi di sini fungsi daripada Feng Shui bumi. Bumi ini akan memberikan energi kepada tempat atau kantor Dokter Ekles gitu loh. Bagus apa enggak pola energinya, dan itu mesti sesuai dengan satu tanggal lahirnya Dokter Ekles, kemudian bisnisnya Dokter Ekles. Jadi kalau Dokter Ekles ini bisnisnya api, bumi ini harus mensupport si kecantikan ini. Tapi kalau let's say kita bilang bahwa kecantikan itu elemen api. Tapi kalau ternyata di bumi ini adalah energinya air, di mana air mematikan api, so tinggal tunggu. Itu bisnis tidak akan bisa berkembang habis-habisan. Oke, kita kembali berbicara soal perekonomian Indonesia. Betul. Kalau tadi memang sudah dari segi bisnisnya kecantikan begitu ya, kolaborasi juga sudah ditingkatkan dan sebagainya. Apakah secara general perekonomian Indonesia ini bisa dikatakan, wah makronya luar biasa hebat nih di tahun 2025? Yes, kalau kita lihat bahwa secara perhitungan langit ya, Indonesia ini adalah orang tanah yang lahir. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Spot.